sempat hadir karena kesibukan. Ya, biasa kalau akhir tahun akhir bulan sibuk-sibuk itu. Banyak deadline. Iya, banyak bukan deadline. ASN saja ya harus dipersibuk dengan menghabiskan anggaran. Ya, kita juga ya super sibuk dengan mencari anggaran, Bung Ali. Jadi berbeda, Bung Ali. Iya. Nah, jadi pagi ini ya mungkin saja saudagar Iga yang saat ini lagi mengikuti acara kita. Ya, baik yang ada di instansi pemerintah maupun swasta ini yang sedang sibuk-sibuk, apalagi kalau ya mulai ini bulan 11, apalagi kalau masuk bulan 12 sibuk-sibuk nih. Biasa itu ada yang namanya lembur. Ya, ataukah bekerja ya sampai dengan malam. Wah. Iya, bilang apa itu dikira laporan. Oh, saya bilang perlu memang ini. Ya, tapi kalaupun saat ini Anda sibuk kemudian biasa lembur ya jangan lupa dijaga kesehatan juga. Ya, apa kok sangkit jama-jama nih iya no. Pokoknya ijama tapi kita tidak pedulikan kesehatan itu kan ya sangat berbahaya juga bagi kita, apalagi kalau umur-umur yang 40 tahun ke atas. Ini perlu dijaga stamina, kemudian banyak minum vitamin. Iya, begitu di Bang Ilo. Iya, kalau seumpama ya jadi namanya kehidupan itu ada siklus, Bung Ali. Jadi pada usia-usia 30 tahun ke atas maka siklus itu sebenarnya mulai menurun, Bung Ali, terutama siklus kebugaran fisik, pikiran dan sebagainya. Jadi itu sesuatu proses alamiah, Bung Ali. Tapi ada juga orang yang bukan mengakali sih, tapi mengantisipasi itu dengan misalnya suplemen, dengan apalagi vitamin-vitamin yang cukup bagus ya, ada yang disuntik dan sebagainya. Ada juga yang mengakali. Tapi menurut saya itu memang harus siklus yang harus diterima. Oleh karena itu terutama kita di usia begini, Bung Alil, kalau banyak kerja-kerja di luar yang menguras pikiran dan tenaga ya memang harus menjaga ritmenya. Seperti kemarin Bung Alil mau siaran jam 9 tapi pagi jam 7 baru saya tiba dari Wajo kan. Jadi masih saya bilang, hotelnya minta ampun. Jadi saya bilang, tidak usah. Jadi kita pending dulu, apalagi cuma PP berangkat pagi, pulang malam ya, tengah malam lah bahkan. Seperti itu. Iya. Tentunya artinya, juga ya biasa, dia panet dinggi, tapi aku panet dinggi lah, detek kok Bung. Remuk kayak itu remuk tulang-tulang di. Iya. Di pagi ini tentu saudara Iga atau yang mengikuti acara kita di pagi ini yang lagi nonton ya jangan lupa di tap layar ya, kemudian dibagi-bagikan link ini ya, kita bersamaan ini tap layar supaya lebih banyak mengikuti acara kita dan tentu lebih sering untuk menonton acara kita di pagi ini. Iya. Oke. Bang Ilo, kalau pagi-pagi ini kita mau dengarkan juga ini pendengar atau saudagar IG ini mungkin ada aspirasinya yang ingin disampaikan karena tidak ada tema ini pagi. Tidak ada tema, Bung. Jadi bebas. Kita menangkap informasi atau aspirasi dari masyarakat baru lah. Yang penting konteksnya baru, boleh ya. Iya, betul. Jadi silakan Bapak Ibu atau saudara-saudari yang mengikuti acara kita, silakan kalau ada aspirasi yang ingin disampaikan, ya silakan. Aspirasi warga baru lah, ya. Tentunya Ogi baru menyapa hadir untuk Anda. Iya. Bang Ilo, kalau bicara terkait dengan mungkin ada berita-berita ini yang nasional kah? Karena saya lihat itu yang
nasional itu kemarin saya lihat lewat gitu berita-berita. Ya, ada yang katanya itu KPK meminjam uang di bank untuk memajang itu bahwa ini bukti sitaan itu. Iya. Ya, tapi ya maka Tosir, kenapa ndak ada suara? Siapa ndak ada suaranya? Polisi. Siapa yang tidak ada suaranya? Iya, tidak ada suara kah? Tidak ada suara. Coba. Halo? Oh, dia metu agak seding. Iya, kita coba turun dulu deh. Iya, kalau begini bagaimana? Iya, kita keluar dulu. Belum ada yang keluar. Iya. Ya. Sudah tahu bahwa kita banyak beras. Iya. Ya, kita coba dulu untuk menghubungi Bang Elo. Ya, sepatutnya sudah ada bergabung. Untuk menghubungi Bang Elo. Ya, Assalamualaikum Bang Elo. Waalaikumsalam, kayaknya sudah bagus ini Bang. Iya. Oh. Biasa di memang. Monitor. Iya, enggak tahu bagaimana itu anunya ini. Karena ya harus keluar semua dulu. Iya. Tapi ya mudah-mudahan Anda semua saat ini ya berarti kita ulangi nih. Berarti tidak didengar kita tadi itu. Ya, di pagi ini ya selamat pagi untuk Anda semua yang mengikuti acara kita di hari ini, hari Selasa tanggal 25 November 2025 ini. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, kalaupun saat ini mungkin ada yang masih sibuk-sibuk, ya menuntaskan segala pekerjaan, ya mungkin kemarin dimulai pekerjaannya dan sampai saat ini belum selesai. Ya, selamat menyelesaikan pekerjaan Anda. Kemudian tak lupa kami juga haturkan selamat pagi bagi yang mungkin saat ini lagi sakit, terbaring sakit. Kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, dan tentunya beraktivitas kembali seperti biasanya. Kemudian berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saat ini mencari rezeki, ya tentunya mudah-mudahan rezekinya bertambah. Ya tentunya juga ya semakin
bertambah rezekinya, ya, dan diingat zakatnya, zakat infaknya. Jadi perlu terus Bang Ilo. Kalau sumpama betul. banyak rezeki, ya infaknya, zakatnya juga jangan lupa dikasih bagi yang tentunya ya bagi yang harus diberi. Baik Bang Ilo. Jadi pagi ini ya seperti biasa, ini sudah banyak ini teman-teman kita yang bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Ina, oke, selamat bergabung. Ya ada ASF, ya Atia Mapoji, Pardoko. Selamat bergabung ini. Ya mudah-mudahan semuanya pada sehat-sehat. Ya Bang Ilo. Kalau ini saya lihat ini di berita pagi-pagi juga ya terkait dengan itu pemeriksaan apa yang dilakukan oleh Kejati Sulsel ada itu yang persoalan nanas, bibit nanas. Kenapa itu Bung Ali? Saya lihat itu banyak juga yang lewat itu bahwa Kejati melakukan penggeledahan di beberapa kantor itu di Makassar, di pengamat Sulsel terkait dengan dugaan bahwa bibit penyalahgunaan korupsi bibit nanas Eganer Bang Ilo di 60 miliar lebih nanas Bang Ilo. Bang Ilo. Bibit di Ya banyak bantuan begitu Bang Ilo. Jadi biasa. Yang seperti itu kan di skopnya di provinsi. Bayangkan aja kalau di provinsi itu harus memiliki program misalnya di katakanlah 20 daerah di Sulawesi Selatan, Bung Alila. Baru dibuatlah proposalnya ke Kementerian Pertanian misalnya atau yang terkait. Maka memang jumlahnya besar, Bung Ali. Kalau kita pikir 2 miliar saja atau 3 miliar satu kabupaten kan berarti kalau dikali sekian itu kan ya memang wajar angka itu didapat, Bung Ali ya. Kecuali barangkali kalau kayak kota Parepare, Palopo yang mungkin sudah lahannya semakin kecil ya, mungkin juga kecil ya. Tapi yang memang ini paling sering sebenarnya disalahgunakan memang program-program seperti ini, Bung Ali. Jadi ada kerjasama bisa maraf misalnya petani, kelompok tani terima sekian padahal tidak sekian, Bung Ali. Dikali dengan beberapa daerah ini dugaan ya, Bung Ali. Maka potensi sebenarnya terjadinya korupsi itu memang juga masih terbuka, Bung Ali. Dan kita ikuti saja bagaimana perkembangannya karena kasus ini setelah digeledah di 3 instansi terkait, itu statusnya itu ditingkatkan, Bung Adil. Mungkin sekarang sudah masuk ke penyelidikan barangkali. Ya, kita tunggu saja apa hasil dari pemeriksaan ini, penyelidikannya. Ini ada juga ini Owner K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk Anda. Ada juga ini informasi bahwa gangguan aliran air ini untuk Perumda Air Minum Tirta Wesai. Katanya sehubungan ada pengerjaan pipa ini 10 inci di Ralla, Kecamatan Tanetri pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 pukul 11 nanti, sehingga aliran air terganggu. Pelanggan tidak dapat air. Wah, ini. Adapun wilayah yang berdampak ini Bang Ilo. Ini Sikapa, Tampun Cinai, Kajuara, Lipukasi, Garsi, Amaro, The Sultan Presiden, Jalan HM Sewang, kemudian BTN Copo, RSUD, BTN Martone,
kemudian belakang kantor Menras itu, daerah, ya. Jalan Haji Kalau Lana. kena RSUD bahaya itu. Oh, ya. Ini Jalan Haji Lanaka, Racita, ada BTN Babana dan sekitarnya. Nah, ini tertanda Direktur PDAM Perumda Air Minum Tirta Wesai Ahsan Japar. Ini informasi yang kami dapatkan dan kami informasikan. Jadi ini informasi untuk Anda bahwa itu tadi ya sehubungan ada pekerjaan pipa 10 inch di daerah Ralla ini. Wah, kalau 10 inch itu meloper Bang Ilo. Iya. Karena jadi PDAM ini mau musim hujan, mau musim kemarau, memang tetap selalu ada problem, Bung. Mestinya kalau kita pikir di musim hujan ya mestinya problemnya semakin kecil ya, Bung. Karena supaya debit air kan itu cukup ya, Bung. Tetapi memang kita tidak bisa terlepas misalnya dari masih buruknya kita punya pipanisasi gitu, Bung. Ya. Masih banyak menggunakan pipa-pipa yang dulu gitu. Sementara kalau dia mau melakukan revitalisasi misalnya konstruksi ulang, nah itu biayanya bukan sedikit, Bung. Di sinilah dilemanya sebenarnya juga PDAM ini. Masuk musim kemarau kering air, masih mau musim hujan meluap air, keruh air dan sebagainya. Ya, tidak lepas dari problem-problem memang ini. Bahkan tetangga kita itu Maros itu ribut-ribut lagi mengenai PDAM kan, ya dugaan pinjaman daerah itu kurang lebih 100 miliar ke salah satu BUMN kan, Bung. Ini menarik juga itu. Jadi PDAM ini selalu tempatnya memang Bung, pusing-pusing. Kalau mau pusing ya jadilah orang-orang, jadilah direktur PDAM gitu. Ya. Iya, jadi ini memang tempatnya pusing di situ karena mau musim hujan, musim kering, musim kemarau, pokoknya musim politik juga, Bung. Oh begitu dia. Juga. Pusitoy, Bung. Pusitoy. Yang tidak biasa makada, megang kau biasa makada, mahi Pak Ilo ini. Pura kesedina tepul ada tay makada direktur PDAM tamat nih. Iya. Itu saya bilang kau, dia usi cocok jama-jama mapakai arah karena mahi kakak dia boleh ya. Dia boleh pares saya. Engkau mana parenta matu parenta Tommy pigau. Nah ini malalai suloka ku kejaksaan atau kepolisian jadi malah saya dengan yang begitu-begitu. Biar sedikit yang penting otak tidak terlalu pusing lah. Iya. Yang penting mah barakai. Barangkali Bung Alil. Apa maderita tu kapak kutana ta kalau kena sementara jadi direktur dia cocok mah kanjak mana setiap pagene 2 jantung tak mah bahaya tu 2 jantung. Nah ya lagi sedih ngos-ngosan ini. Maksudnya 2 jantung agak. Tahan napas patah Bung Alil apa deh malu lesu tu salah cene. Seperti itu lah. Ya, tapi aku malempu ya gak kan beda tom Bang Ilo. Ya, Tom. Ya. Tom agak aku malempu. Ya. Tapi ya persepsinya tahu selalu menganggap bahwa PDAM itu banyak uang di situ kan. Ya mungkin di kota-kota besar ya. Kalau kita di Baru ini kan nak kodena pulang pokok rugi nih ya. Karena saya lihat ini memang setiap tahun aku ritai desa kedah. Ya, mega mau untun gitu atau mage. Rugi mau pik apa? Rugi. Rugi. Jadi ini juga kan selalu menjadi cerita banyak orang Bung Alil terkait dengan PDAM, ya katakanlah BUMN, BUMD lah seperti itu. Listrik kita bayar tunai. PLN rugi. Telepon kita bayar langsung Telkom rugi. Kita beli bensin tunai, Pertamina rugi, Bung. Jadi menjadi hal yang lucu, kok bisa gitu, Bung Alil ya. Jadi seperti itu. Nah, orang-orang yang ditempatkan di situ kan orang-orang hebat semua dalam persoalan manajemen, Bung Alil ya. Tapi begitulah saya katakan tadi karena di situ banyak faktor X yang bisa melakukan intervensi dan sulit untuk menolak. Katakanlah kalau di BUMN di Pertamina, kan orang tahu persis di situ.
ditempatkan keluarga-keluarga jadi komisaris, mereka tidak punya skill misalnya, tidak punya ini, ya ditempatkan karena itu tadi bahwa waka komanta jadi direktur tapi kongka parenta ngeratoi misalnya seperti itu. Tapi kalau di baru kayaknya tidak ada aja begitu. Ini semua pakai agana aja ijama ya kasih PDM nerugi mi. Pelanggangnya juga tidak terlalu banyak ya, masih banyak yang pakai apa sih namanya itu? Air bawah tanah. Oh, sumur bor. Iya. Sumur bor. Iya. Ya, kemudian juga ini saya lihat ini kan ini masuk musim hujan Bang Elo. Kemudian got-got, kemudian saluran ini ya. Kalau kesempatan ini kalau tika-tika ya makanya kapan kok ya ipaci-pacing ini. Karena ada gerakan bersih Bung Khalil. Iya. Besok tapi gerakan bersih ini kan Bung Khalil. Gerakan bersih ini kan dalam skop yang kecil ya di lingkungan masing-masing. Tapi dalam konteks misalnya kanalisasi, normalisasi, kemudian drainase diperbaiki, mengangkat sedimen itu memang perlu alat-alat yang cukup. Saya lihat kemarin di Wajo itu Bung Khalil, Pak Bupati itu menginstruksikan kepada PUPR memang menggunakan alat berat Bung Khalil. Jadi got-got yang besar itu yang sedimennya sudah tinggi itu menggunakan alat berat. Dan saya cukup kagum di situ Bung Khalil ya. Karena bayangkan itu kalau misalnya 5-10 tahun itu sedimen di got-got itu tidak dibersihkan dengan dan tidak cocok memang kalau bukan alat berat Bung Khalil. Kalau alat berat kata panah sindrom mi bawang irna panah. Wah sikopa mi. Noleh kok sikopa. Ai dek na cocok. Makan jamu aku sikopa ngapa kita ku barutannya sikopa na pakai sekedar kan pakai. Apa ada mitan aku ibingku menre jadi meng na petaro wirina laleng ya idoko agak senar nape nala si atau pas sampah jadi memang beda ya Bang. Beda dia kesungguhan yang beda memang. Padahal mestinya itu dilakukan terutama di sektor kota, di sektor lanaka Bung Khalil ya, mestinya sudah dilakukan itu. Iya. Apa tambahan ngona ya ke jalan lanaka mah tu manute wae kro PDAM. Nah, ditambah tapi salurannya aman jika ya. Mudah-mudahan. Tapi yang paling parah memang itu kalau rumah sakit Bung Khalil karena kebutuhan air rumah sakit itu kan sangat besar dan kalau terlambat sedikit saja di kamar-kamar rawat nginap itu pasti orang protes. Pasti orang protes. Nah, salah satu jalan biasa untuk mengantisipasi PLN itu memasukkan mobil tangkinya, Bung Khalil, langsung mengisi di bak yang ada di rumah sakit. Kalau tidak diantisipasi dengan seperti itu, tidak ada penyampaian lebih awal, mak jalop pireke pasiennya Bung Khalil, memelo ni maga, nah tidak ada air ya. Karena tidak ada juga sumber mata air yang ada di rumah sakit, Bung Khalil. Setelah dicoba berapa kali ambil ahli, mulai dari yang ilmiah sampai dengan Sandro, pagagagan runtuh sumber mata air ke rumah. Berarti dia letu Sandro Bung Khalil engkat mana bah Sandro age pakai biasa kur. Apa kata tu sumber mata air? Biasa napak kue pangilo aku wita kato napak kan. Oh kaku naseng. Ya. Oh iya. Kisah akan coba itu Bung Khalil. Peraturan itu coba itu. Dicoba. Kemarin coba. Kesimpulannya kalau di rumah sakit itu mungkin bisa ada, tapi di luar agak jauh. Kemudian nggak diambil pipa yang besar masuk ke rumah sakit. Tapi itu kan kosnya juga tiga. Ataukah misalnya pipa induk yang masuk ke rumah sakit itu yang mau diperbaiki diganti dengan pipa induk yang lebih besar sehingga debitnya yang masuk itu juga lebih besar. Karena kita bayar air itu kalau di rumah sakit baru Patara itu mungkin sekitar 10 juta per bulan, Bang. Oh 10 juta. Weh, mega metua ini. Ada. Apa ya ini baru kebiasaan Bung Khalil. Ini kebiasaan Bung Khalil. Jadi kalau ada orang sakit itu meskipun sudah dipasangkan di situ pengumuman ada SOP misalnya bahwa bahwa tidak boleh terlalu banyak pasien misalnya Bung Khalil. Tapi ternyata juga nanti manengnya pasiennya sampai di ruang-ruang terbuka matiin nih makan nih kok naik kok sama manengnya cemero Bung Khalil rumah kita sedih. Capu wewe. Iya di. Ada. Iya.
Oke, rest area ini, baik. Assalamualaikum, Lalolang hadir. Waalaikumsalam. Nah, Lalolang. Oke, selamat bergabung untuk ini. Nah, aku mau ke rest area setting, weh. Berarti aku rest area untuk tempat istirahat di, iya rest area. Iya, Igokar ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke, selamat bergabung untuk Igokar ya. Kreatif anak muda Tanete ya. Ya. Iya, jangan lupa ya kita ajak untuk Anda semua yang saat ini lagi menonton, ya jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini supaya lebih semangat kita mengikuti acara ini, ya supaya banyak menonton, ya kemudian kita bahas-bahas yang lebih menarik, ya betul. Jadi mudah-mudahan ini Bung Halil, kita berharap ini tahun 2024 ini kan tahap yang ya katakanlah beradaptasi para pemimpin-pemimpin kita yang ada di daerah ini. Tapi tahun 2026 yang akan datang ya mungkin sudah ada hal-hal yang nampak di depan mata ya Bung Halil ya, yang bisa dilihat gitu. Saya kemarin jalan-jalan ke Sumpang, ya kita prihatin begitu malam itu luar biasa ramai, mobil parkir di pantai, kemudian kuliner juga sudah ramai di depan situ. Tetapi orang malas untuk duduk di atas tembok atau apa karena berlumpur penuh dengan genangan air. Padahal mestinya daerah Sumpang ini sebagai daerah kota lama di baru ini mestinya semakin dipercantik, semakin ditata Bung Halil, karena kita sudah punya anjungan kan yang cukup bagus. Tetapi ke utara itu Bung Halil, terus terang itu puluhan mobil yang parkir di situ Bung Halil. Tapi mereka tidak bisa menikmati duduk di situ karena itu tadi genangan-genangan air, kemudian becek dan sebagainya. Nah, ini menurut saya PUPR kita ini tahun 2026 ini sudah harus menganggarkan itu bagaimana menata itu. Sehingga kalau bisa hot mix Bung Halil, mulai dari ujung Batu sampai ke depan depan Bola Pitu ya kan, sampai jembatan. Kalau perlu di hot mix di situ Bung Halil supaya bagus ya pemandangan. Kemudian dikasih keramik di situ di pantai, dinaikkan sedikit itu supaya bagaimana ya ya ini paralel lah dengan keinginan bupati kita itu bahwa singgah di Baru Bung. Iya. Seperti itu. Dulu kan pantai kita itu orang-orang Pangkep itu biasa datang kalau malam-malam minggu Bung Ali. Duduk di situ. Nah, tapi sekarang ini dengan kondisi yang ada sekarang ini menurut saya ya harus diperbaikilah tahun 2020. Harus masuk menjadi skala prioritas. Seperti itu Bung Ali. Iya, karena kebetulan saya lewat kemarin di situ Bung Halil mau mampir. Pak kota kami motor nama tu dah ngapa kalau mendrek makundra yang pertama tinggi. Mata Andre Bung Halil di harus dibuat pijakan lah di situ. Kemudian sama dengan pare-pare minimal lah di keramik sedikit di situ supaya itu rekan nama cere Pak kota. Karena saya sudah mulai bagus Bung Halil. Itu kuliner sudah mulai menikmati itu, menggais rezeki di situ di sore hingga malam hari Bung Halil. Ya tinggal fasilitas saja diperbaiki sedikit di situ sudah luar biasa Bung Halil. Dia nagenda di kilo kapang ngero ko pole limpo maja ngero seletuku Bola Pitu itu pas sampai di jembatan di situ. Kalau dianggarkan itu ya 1,5 miliar itu sudah sampai itu Bang. Oh iya. Oke. Ini ada beberapa informasi juga ini. Itu kan tadi kita lihat memang jalan di Sumpang ini ya kita agak prihatin juga nih. Ya karena ada beberapa jalanan itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada saya lihat ini berita juga menarik juga ini. Karena saya lihat ini dalam rangka mungkin kemarin ini ada penyampaian tegas ini kepada ASN yang mengikuti upacara ini Bang Elo. Ya kan. Biasanya rokok SNE ya Tommy oknum ASN biasa titip absen. Ya maksudnya tanda tangani roanuna absen upacaranya. Ya.
tidak ikut upacara tapi ditandatangankan. Apa? Maka deh hadir maro nasang. Ini kemarin sempat juga disampaikan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, bahwa ini jangan sampai ada yang titip-titip absen. Biasa to naseng aku dena hadir naik checklist kami tapi ada yang menarik kemarin bahwa langsungi bupati yang menceklis mengabsen sendiri kakak boy. Jadi banyak yang tapi itu kan simbolistik saja Bung Alil. Artinya apakah setiap hari bupati mau absen kan? Ya tidak lah. Kalau saya salah satu metode pembelajaran buat ASN yang tidak disiplin adalah memberikan sanksi Bung Alil. Sanksi apa itu Bang? Iya, jadi reward and punishment itu kan ada dua, ada penghargaan, ada sanksi Bung Alil. Kalau mereka ditandatangani dalam betul-betul tidak kasih sanksi supaya ada proses pembelajaran di situ, di situ edukasinya Bung Alil. Jadi langsung bupati ambil sikap, siapa yang mencoba-coba untuk tidak datang tapi ditandatangani, yang tanda tangankan dan yang tidak datang sama-sama diberi sanksi. Itu Bung Alil. Sanksinya bisa banyak Bung Alil, bisa teguran dulu dan sebagainya. Ya paling berat ya dipindahkan ke daerah yang jauh dari rumahnya, jauh dari keluarganya Bung Alil. Karena itu kan persoalan apa ya, kedisiplinan, persoalan moral sebenarnya itu Bung Alil. Karena bagaimanapun juga ASN itu diikat oleh sumpah, maksudnya seperti itu. Jadi bupati harus tegas dalam hal ini menurut saya. Karena kalau hanya dia datang mengabsen misalnya, sampai kapan dia mau seperti itu? Setiap hari dia absen sendiri kan Walil ya. Terus supaya dia jadi pembelajaran, ya kasih dua. Jadi ada juga reward, penghargaan yang diberikan, ada juga punishment, artinya diberikan sanksi bagi orang yang tidak taat terhadap aturan Bung Alil. Supaya mereka cuma tahun itu deh, nah tuh gak titip-titip absen kemana. Jadi sekali-sekali bupati memang harus tegas Bung Alil dalam hal seperti itu. Apa kok bangsa nero nase de nalau magasan apel upacara tapi dia titip absen wah kede tanda tanganin ke matu nah hadir. Iya. Oke. Bang Ilo, ini kita bacakan dulu komen-komen di bawah ini. Rest area agak tema hari ini host. Tema kita hari ini tidak ada. Ini cuma aspirasi warga. Ya, siapa tahu ada aspirasi kita yang mau disampaikan ke pemerintah mungkin, ataukah yang mau kita obrolkan di pagi ini, boleh di Bang Ilo. Jadi bisa kita obrolkan. Mungkin ada info-info yang ingin disampaikan, kita bisa obrolkan di pagi ini bersama kita Halil dan Bang Ilo. Ini juga Bung Halil menjadi pelajaran berharga juga untuk semua. Ada berima itu. Sakit ini Bung Halil. Jadi Bupati ini harus memberikan stressing yang kuat sebenarnya dengan belajar dari pengalaman yang ada di Papua Bung Halil ya. Iya. Jadi kasus ibu dan anak yang hamil yang meninggal, akhirnya meninggal Bung Halil ya. Iya. 4 rumah sakit yang didatangi itu semua menolak Bung Halil. Sampai gubernur mengambil tindakan tegas, memecat direkturnya dan menginstruksikan untuk melakukan perbaikan di seluruh rumah sakit yang ada. Karena di rumah sakit ini terkadang kalau memang tidak tegas juga Bung Halil, itu pelayanan juga itu menjadi tidak terlalu baik, apalagi rumah sakit pemerintah ya. Karena rumah sakit pemerintah, contoh kita di Baru ini, rumah sakit pemerintah kita karena belum ada kompetitor, dia gagas saingan, tidak ada misalnya kalau tidak bagus pelayanan dia pindah ke rumah sakit swasta dan sebagainya, dia betul-betul masih monopoli sifatnya. Akhirnya dia mengabaikan pelayanan Bung Halil, dia tidak service excellent. Dan yang paling memperhatikan itu adalah kalau orang misalnya sudah sakrat, sudah harus betul-betul ditolong, harus dikasih pertolongan pertama, orang masih bertanya tentang administrasi.
bagaimana BPJS-nya, di mana KTP-nya, kenapa baru dibawa dan sebagainya. Paling orang sudah harus ditolong ini Bung Ali. Iya. Jadi kalau menurut saya dalam kondisi seperti itu kan tidak semua aja seperti itu Bung Ali. Dalam kasus tertentu, kasuistik namanya, orang harus dilayani dulu. Di belakang itu Bung Ali bicara tentang BPJS-nya, bicara tentang anggaran itu di belakang itu Bung Ali. Karena seperti itu. Apa biasanya itanai piolo gede. Kami. Iya. Tapi mendesami orang, kemudian ini tersiksa pasien karena butuh pertolongan. Iya. Karena ya itu tadi makanya selalu saya bilang rumah sakit ini yang paling penting itu adalah betul-betul bagaimana mindsetnya orang-orang yang bekerja di garda terdepan rumah sakit itu betul-betul harus dicuci otak mereka itu bahwa orang yang datang ke rumah sakit itu kan orang stres, orang yang mau berobat, mau dilayani dan sebagainya. Jadi jangan dulu lah ditanya dengan hal-hal yang tidak terlalu Bung Ali. Ini persoalan nyawa kan Bung Ali. Iya betul. Kalau perlu malah Bupati itu keluarkan surat edaran atau instruksi kepada pengelola rumah sakit. Jangan sampai ada kasus seperti itu yang terjadi. Ini kan kita tidak tahu ke depan Bung Ali. Iya. Apa engkau tahu itu biasa sampai ke rumah paresa. Naita nih dek nana ialah pembuluh darah muntaber misalnya dan sebagainya. Megamu pempakutan anak. Kenapa baru dibawa? Berapa hari mikir sakit, kenapa baru dibawa? Bagaimana kalau begini? Aja Herman aja. Lakukan tindakan penyelamatan karena itu persoalan nyawa. Apalagi kalau tanya KTP, rujukan dan sebagainya itu, Bung Ali. Makanya nanti ke depan ini kemungkinan BPJS akan merubah lagi itu Bung Ali sistem rujukan itu karena dianggap itu membuat birokrasi yang sangat bagaimana panjang gitu terhadap pelayanan kesehatan kita. Dan pelayanan memang harus saya baca ini. Sampai saya lihat gubernur Papua itu yang baru dilantik kemarin itu seorang muslim kan sedih dia sehingga dia harus melakukan betul-betul restorasi di rumah sakit itu untuk mengganti semua manajemen sehingga supaya mindset pelayanannya itu dulu yang utama Bung Ali. Iya. Oke. Untuk Anda semua selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda yang mengikuti acara kita baik yang di TikTok, kemudian di Facebook, kemudian di YouTube juga. Ya, kayaknya pagi ini ada beberapa yang mengikuti acara kita di TikTok, kemudian di Facebook juga dan YouTube, IG Radio. Iya, terkait dengan apa yang saat ini tadi rumah sakit, kemudian di pelayanan khususnya pelayanan. Di pelayanan, Bung. Oh iya, ini rest area. Tabe, apa sikap pemerintah dalam merespon cuaca yang memasuki musim hujan? Ini. Responnya bagaimana ini respon pemerintah terkait dengan cuaca yang memasuki musim hujan bagaimana itu Bang Ilo? Ya, kalau kita lihat kan pemerintah sudah ada upaya meskipun belum maksimal ya Bung Ali. Upaya-upaya yang dilakukan itu misalnya bikin gerakan bersih Bung Ali setiap hari Rabu dan sebagainya ya. Tapi untuk kegiatan dalam konteks yang lebih besar misalnya normalisasi, kanalisasi dan perbaikan drainase got di sektor lingkungan perkotaan itu belum kelihatan Bung Alil. Saya tadi katakan bahwa berbeda ketika saya melewati beberapa daerah dalam perjalanan saya dari Wajo kemarin, memang itu alat berat yang turun mengangkat sedimen-sedimen seperti itu Bung Alil. Tapi menurut saya di sini sebenarnya yang harus proaktif dan responsif sebenarnya adalah instansi teknis Bung Alil. Jadi tidak mungkin semua hal-hal teknis seperti itu dipikirkan oleh Bupati. Jadi yang perlu melakukan itu karena mereka kan sudah punya experience, punya pengalaman yang cukup selama berjanjian-janjian di bidang itu. Mestinya dia sudah punya konsep Bung Alil. Karena dia sudah tahu sumber-sumber titik-titik banjir baik di kota maupun di daerah-daerah kecamatan. Dia sudah tak paham. Mestinya dia sudah mengajukan draft program mereka sebelum masuk perubahan
perubahan atau di anggaran pokok bahwa ini yang harus kita lakukan ini. Ini yang lemah menurut saya kalau kita masih berkaca sampai pada hari ini, Bung Alil. Jadi akhirnya kita selalu mengatakan bupati tidak punya peduli, tidak. Padahal sebenarnya kalau saya bupati, misalnya kalau instansi teknis saya terutama yang urgen di lapangan tidak bisa bekerja maksimal, ngapain, Bung Alil? Ganti saja ya misalnya dengan yang memang punya kepedulian, punya kemauan keras. Dia gila. Tapi dalam tanda kutip, Bung Alil, gila membangun, gila bekerja. Orang Jepang itu suka orang gila, tapi gila bekerja, gila membangun, gila disiplin, gila prestasi, seperti itu, Bung Alil. Nah, sedikit gas. Iya, harus gila ya, gila bekerja. Harus. Jadi bupati itu punya variabel untuk mengangkat orang dan mempertahankan orang. Kasih dia waktu 6 bulan lah. Mulai nanti Januari sampai dengan 6 bulan ke depan saya mau lihat. Kalau tidak ada progres saya ganti dan buktikan betul diganti, Bung. Iya, pasti semangat orang mau bekerja, Bung Ali. Kemudian itu tadi kasih reward dan kasih punishment. Jadi kasih penghargaan, tetapi bagian gagal atau membuat masalah, ya kasih hukuman. Sama tadi itu yang tidak datang tapi mau diabsenkan, itu kasih hukuman. Yang model-model seperti itu nggak disiplin itu. Belum apa-apa udah memberikan contoh yang tidak baik ya menurut saya. Banyak itu, kalau banyak inovasi yang ada di instansi. Ini kita tunggu-tunggu inovasi-inovasinya ini dari instansi. Apalagi kan kalau teman kita yang sering masuk di Komal kita itu kasih sentuhan yang berbeda. Oh iya. Siapa kemarin itu ya kan? Iya, sentuhan yang berbeda. Berarti ini orang ini suka disentuh-sentuh ini, bukan? Karena dia mau sentuhan yang berbeda. Iya. Seperti itu. Ini Ridho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian ada perantau. Wah, ini perantau. Saya warga baru yang ada di Tarakan. Agar pemerintah baru membuka lapangan kerja. Ini Bang Ilo. Selalu tunggu me. Selalu disampaikan itu perantau-perantau Bang Ilo bahwa lapangan kerja di Baru bagaimana? Jadi kita ini di Baru, Bung Adil. Mudah-mudahan dengan keinginan kembali Kons untuk berinvestasi di Baru, terutama pabrik kantong semen ini, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Saya lihat di momen kita selama kurang lebih 10 tahun nih, banyak momen-momen penting yang gagal hanya karena persoalan nalar kita yang dipengaruhi oleh pemikiran bukan sempit, tapi hanya dipengaruhi oleh dalam tanda kutip lah ada konflik of interest di situ, Bung Ali. Saya ambil contoh kemarin, supaya kita belajar dari pengalaman masa lalu. Di era Pak Suwardi kemarin itu sudah dibuat perencanaannya, bahkan maketnya sport center, pembangunan stadion yang ada di mana itu? Yang ada di Lajulo. Iya. Itu sport center konsepnya, Bung Ali. Jadi bukan hanya bola, stadion itu multi ya, bisa digunakan untuk apalah kegiatan-kegiatan yang lain, atletik apa dan sebagainya. Padahal waktu itu daerah hanya memberikan kontribusi anggaran sebagai starting awal saja. Kedepannya itu APBN yang akan masuk di situ, dan Bupati sudah bicara dengan Wakil Presiden, dengan Pak Aksa juga waktu itu, bahwa dia akan dorong ketika sudah maju. Jadi betuannya ria pancingan menjual ya pitangnya gagaya deh. Setelah itu APBN yang akan masuk di situ. Menolak, DPR menolak, Bol. Dengan alasan pertimbangan politis lah apa dan sebagainya, akhirnya tidak jadi. Sekarang PSM latihan di Parepare. Apa manfaat yang didapat Parepare? Pertama, Stadion Habibie dibenahi. Yang kedua, ekonomi bergerak pada saat ada acara biasa, mulai dari hotel, akomodasi, makan, minum, dan kuliner. Kita tolak kan? Kita akhirnya tidak ada stadion. Padahal seandainya ada stadion di Baru, lebih ya PSL latihan ke Baru. Tidak terlalu jauh, Bung Ali. Contoh kecil. Oleh karena itu, terkait dengan pabrik yang mau dibantu dibangun nanti ini pabrik kantong semen, karena ini yang lebih prioritas dulu untuk yang ingin dibangun oleh Kons, karena ini akan menyerap tenaga kerja. Kemudian perizinannya tidak terlalu ribet. Ya, mari kita sama-sama memberikan support. Karena di luar konstruksi awal
lebih konstruksi itu lebih 100 ya mungkin tenaga kerja. Tetapi pekerja karyawan yang akan direkrut di fase awal pabrik itu ada kurang lebih 500 orang, Bang. Dan fase kedua dan ketiga sampai dengan 1.000 orang. Bayangkan harus disebut sama jamak baru Bang Gatar kong kemarin di Warkopta engkan imangoje engkalo pasa engkan lo makos engkan apa sa catering dan sebagainya. La ilaha illallah. Marwai berhubung alil. Iya, makasih banyak ini Ihsan Gilo ya sudah kirim gift ini. Oke, ada Ihsan ini sudah 7 tahun Mikasian tidak pulang ke Baru. 7 tahun nih Nasang. Woi, makasih banyak Ihsan. Ya, kirimannya. Jadi persiapkan diri kita, Bung Alil. Persiapkan diri. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah bekerja di luar, terutama di pertambangan dan sebagainya, ketika dia terbuka konstruksinya nanti, Bung Alil, itu kan semua peralatan-peralatan berat dikirim dari Cina kan itu. Ketika di konstruksi bangunannya nanti pabriknya akan dibangun, kan pasti membutuhkan tenaga-tenaga ya. Sudah punya pengalaman di luar, misalnya elektrikal, loader dan sebagainya, Bung Alil ya. Jadi persiapkan saja ya, sekaligus mohon doa ya mudah-mudahan itu jalan, Bung Alil, karena dari diskusi saya dalam beberapa hari ini kemungkinan besar itu izin yang memungkinkan untuk cepat selesai itu ya itu tadi pembuat pabrik kantong semen itu. Jadi sambil menunggu kantong semen itu sambil menunggu packing planknya, Bung Alil ya. Seperti itu. Iya, mudah-mudahan ini doa kita semua mudah-mudahan berjalan lancar ya dan jadi. Mudah-mudahan diutamakan orang baru. Mudah-mudahan katanya diutamakan orang baru. Iya, pasti orang baru. Masa orang dari Maros, orang dari mana kalau? Iya. Itu baru lagi mega mau pelok maja mah. Iya. Ini kemarin ini banyak yang tanya-tanya Kak, bilang, maga pironasang anu na kons, bilang, wah tenan-tenan maki dulu. Ya kita tunggu. Mudah-mudahan tahun depan sudah dimulai. Nah, kalau proses perizinan sudah selesai ya mudah-mudahan bisa secepatnya. Ini kan tahapannya kemarin kita kan sudah konsultasi publik ya, Pak Alil ya. Alhamdulillah mayoritas yang hadir memberikan support kehadiran packing plank dan kantong semen ini. Jadi tahap berikutnya lagi itu ada lagi namanya konsultasi publik. Jadi konsultan yang diambil oleh perusahaan ini di Jakarta untuk mengurus AMDAL dan sebagainya terkait dengan lingkungan dan sebagainya itu kan dalam waktu dekat akan melakukan yang namanya konsultasi publik. Mungkin pesertanya tidak seperti dengan kita kemarin yang kurang yang terlalu banyak ya. Tetapi mungkin terutama yang merasa terdampak dan sebagainya itu diundang untuk konsultasi publik Bang Alil. Tapi itu bukan kita yang kerja, itu langsung dari konsultan yang ada di Jakarta yang dikontrak langsung oleh PT Kons seperti itu, Bang Alil. Iya, ini kita bacakan ini. Oh, Bedasta, selamat bergabung ini Bedasta Indonesia. Semoga semuanya dipercepat, ya. Realisasinya, amin, mudah-mudahan ya. Iya Pak, masuk ke nyawa mitero kalau lemah rantau mengalil apa ya cewek-cewek nah mau rek baru madila kasih. Iya, mata aja nih kasih. Aku kuni baru mata aja ya. Kok baru kan dekna nama mata komadan ya siruntus. Dek mana perlu kiri-kirinya rodo gaji dan sebagainya. Tepat langsung juluan. Iya. Ada ramen yang harus dipastikan jangan sampai bukan warga baru yang tiba-tiba menjadi warga baru. Ya tuh tiba-tiba ada surat domisilinya. Ini yang biasa juga ini Bang Ilo. Betul Bung Alil. Jadi ini bagus ini mengingatkan kita semua ini Bung Alil karena ini bukan hanya terjadi di Baru, di Marwali, di Papua, di Halmahera, di kawasan Obi di mana ada tambang, ada pabrik yang dibangun oleh investor itu biasa tiba-tiba beralamat berKTP lokal gitu Bung Alil. Ini harus diantisipasi. Makanya nanti harus koordinasi juga dengan catatan sipil misalnya Bung Alil. Kalau ada yang mau tiba-tiba mau mutasi apa perpindahan lah. Itu harus ditanya betul ini Bung Alil. Karena bisa saja
Kalau disyaratkan nanti bahwa dia harus KTP lokal orang baru, bisa saja nanti orang kan bikin. Oleh sebab itu saya pikir juga harus diperkuat nanti di kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk MOU-nya, Bung Alil. Bagaimana Memory of Understanding itu memuat hal-hal seperti itu, Bung Alil. Secara detail ya, dan dibuka secara transparan supaya teman-teman bisa memahami. Dari pemerintah desa aja ini Bang Ilo sama kelurahan ini bahwa harus ada kan. Dia paling nama lagi rekomendasi. Elena, iya. Jadi kalau saya tidak sempat pikir saya itu Bung Alil. Ternyata ada upaya-upaya begitu ya. Iya, terima kasih nih sampai ini. Berarti ada pengalamannya nih Rian ini. Iya. Ada betul ini bahwa biasa memang mau introduksi ulang, lo langsung berdomisili, berdomisili di sana. Kemudian ada KTP-nya, KTP-nya yang diterbitkan. Nah ini juga peran pemerintah desa, kemudian pemerintah kelurahan juga itu harus ada peran di sini, Bang Ilo. Karena dia yang kasih keluar itu. Bilang, domisili di sini. Ini pengantar ya. Iya. Masukkan di capek. Jangan sampai nanti tiba-tiba KTP-nya orang baru, tapi kalau kita lihat dari timur, dari NTT. Iya. Kenapa bisa? Ada ordal lagi kalau begitu apa? Katona tuh memanfaatkan situasi KTP yang penting ada. Itu yang sangat kita khawatirkan ya, dan tentunya diantisipasi memang nih. Tapi makasih banyak ini atas masukannya. Mungkin ada juga luar biasa. Ya, siapa tahu ada teman-teman kita yang ingin memasukkan informasi-informasi ya apa yang biasa terjadi kalau ada apalagi ya seperti ini mungkin orang dari luar yang biasa banyak yang masuk di Kampunta bagaimana? Iya, selamat bergabung ini untuk Anda yang saat ini sudah bergabung. Ya, selamat mengikuti acara kita di pagi ini. Ya, Bang Ilo, kayaknya kita sudah di titik 9:35 ini. Ya, sudah ada sekitar kurang lebih 1 jam ini kita menemani. Saya juga baru komunikasi dengan Pak Haji Agus ini sementara live. Jadi saya bilang live kayaknya ini terjadi miskomunikasi nih Bung. Dianggap itu acara tetap jalan. Jadi saya bilang ada komunikasinya dengan Alil. Iya, ini. Nah, sudah ditransfer ini langsung. Sudah di TR. Ini kan saya WA pagi-pagi tadi Bung Alil. Bung Alil yang miskomunikasi karena tidak bisa tegas-tegas juga, mestinya harus sampaikan ke beliau. Jadi beliau lupa, dia kan orang sibuk Bung Alil. Iya, kirim maaf ini. Iya. Nah, katanya ada kegiatan ini beberapa hari sibuk ke dapil. Oh iya. Pantas. Jadi gimana tuh Bung Alil? Ada mini. Itu berarti lusa. Kita coba dulu. Ya harus konsisten. Kalaupun tidak bisa 27, yang jelas itu insya Allah kita laksanakan beberapa hari mungkin nanti kita diskusi setelah ini. Oke. Ini WA terus saya dengan Pak Haji ini. Oh ternyata pantasnya dikirim foto, saya bilang pasti foto transfer ini. Terima kasih nih Pak Haji Agus Peco di Kalimantan, salah satu anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur ya Bung Alil ya. Betul. Yang memberikan bantuan kepada Ogi baru menyapa ini untuk melaksanakan kegiatan training of trainer ya. Transparansi analisis anggaran APBD Bung Alil. Dan insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita laksanakan. Ada perantau ini diterakan sekerja. Katanya jadi, di PT dengar Pak Haji Agus ini mau maju calon bupati nanti di sana Bung Alil. Warga Bugis yang ada di sana bantulah. Iya. Katanya diterakan sekerja di PT Pabrik Kertas. Saya juga senang jika ada lapangan kerja di Parhu. Ini agak cocok dengan pabrik kertas karena nanti di sana bahan bakunya kalau pabrik kanton semen itu Bung Alil ya, ada memang yang dirajut juga, ada. Kalau gambar-gambar ini pabrik sebenarnya sudah ada di HP saya semua nih Bung. Contoh-contohnya pabriknya model
layoutnya sudah ada. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan ini jalan, Bung. Iya, sejalan kayaknya ini dia. Sejalan, pabrik kertas itu dengan pabrik kantong semen itu, Bung Khalil, sejalan. Jadi Anda punya pengalaman. Saya yakin ini kalau saya HRD-nya di sana itu ya Anda lulus lah. Tapi KTP-nya masih KTP baru atau sudah KTP Kalimantan? Mungkin sudah 6 tahun di sana toh. Baru 6 tahun. Iya. Iya, jangan sampai Anda yang mengusulkan itu tapi nanti pulang ke sini pakai KTP Kalimantan, ribet juga tuh urusannya. Iya, tidaklah tahu. Iya, ini saya domisili 2 tahun di Morowali. Ini Tondo Pams ini. Tapi mau pindah domisili lagi di kampung halaman di Baru. Oh iya, Pak. Mantap. Lesuki ku kampungnya. Si namu tu maraga sapo si sale ku kampung nata si baku kampung ta. Na kong katona ro kira-kira atau tonga ku kampung ta lebih lesuki apalagi karena pengalaman ta di akhirnya. Oke, Bang Ilo, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara ini acara Ogi Baru Menyapa. Iya. Kenapa ini? Bang Ilo. Iya. Ta heng-heng kan? Heng-heng. Gara-gara transfernya apa tuh heng-hengi napa heng-heng HPW. Oke, Bang Ilo. Iya, makasih banyak ini sudah ikut gabung untuk Anda semua. Iya. Ya, kalau dari segi peserta sebenarnya tidak ada masalah, Bung Khalil ya. Dari narasumbernya aja tuh kita mau kompromkan dengan undangan kalau bisa. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ila Labata, saya Alil bersama dengan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Dan jika ada salah kata kami mohon maaf, salah penyampaian ya mohon dimaafkan kalau selama beberapa menit sudah kita temani. Kemudian untuk Anda semua yang sudah bergabung di acara ini, terima kasih. Dari studio kami ucapkan terima kasih kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.